Baik, selamat pagi buat kita semua. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Arlina Putri, Ina Yustika, Nanda Mekayanti Aula, dan saya sendiri Ferry Krisyanti Turnip. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan media Discord sebagai media pembelajaran dari sisi guru. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu adalah bagaimana cara pembuatan room kelas yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya nanti saya akan menjelaskan prosedur yang akan dilakukan dalam mempersiapkan kelas sebelum memulai pembelajaran. Nah, yang pertama, kita akan membuat room untuk proses pembelajaran itu berlangsung. Nah, di sini kita sudah melihat tampilan Discord-nya. Apabila belum memiliki aplikasi Discord-nya, bisa diunduh melalui Google Play Store atau App Store, lalu melakukan registrasi untuk masuk ke aplikasinya. Nah, jika sudah memiliki akun untuk Discord-nya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan dalam proses pembuatan kelas itu yaitu adalah membuat server. Nah, untuk membuat server kita dapat melakukannya di posisi sebelah kiri ini dengan menekan tombol tambah lalu membuat servernya. Nah, di sini saya sudah membuat server yaitu server kelas ekonomi. Nah, hal pertama yang paling penting untuk dilakukan yaitu adalah menentukan roles atau peran. Nah, kita dapat melakukannya melalui pengaturan. Di sini akan ada roles. Nah, dalam roles ini kita akan membuat dua roles, yaitu roles untuk siswa dan roles untuk guru. Nah, di sini pertama saya akan membuat roles untuk guru. Dengan nama roles guru ekonomi. Nah, kita dapat mengubah warna untuk tampilan yang lebih bervariasi. Selanjutnya akan dilakukan role settings, di mana ini menjadi ketentuan kita untuk penggunaan room tersebut. Nah, untuk guru, saya akan mencentang seluruh pilihan karena di sini guru berperan sebagai administrator juga dalam penggunaan aplikasi Discord. Namun pengecualian untuk priority speaker. Kita simpan. Lalu kembali ke tampilan sebelumnya. Lalu kita buat roles untuk peserta didik. Karena room yang akan saya buat yaitu adalah untuk room kelas 11 IPS, maka saya akan beri nama kelas 11 IPS. Dengan warna tersebut. Nah, untuk peserta didik akan dibedakan dengan guru supaya peserta didik menjadi lebih teratur dalam penggunaan Discord tersebut. Nah, yang perlu kita centang di sini yaitu adalah yang pertama display role members, yang kedua allow anyone to mention this role. Lalu untuk manage channel tidak, karena itu peran seorang administrator. Begitu juga dengan manage roles, manage emojis and stickers, view audit log, manage web hooks, manage server. Untuk create invite tidak, karena itu hanya dilakukan oleh administrator. Nah, change nickname ini berlaku untuk peserta didik supaya mereka
dapat mengganti display nama mereka dengan menggunakan nama sebenarnya mereka. Selanjutnya send message, iya. Send message in threads, iya. Create public threads, tidak. Create private threads, tidak. Embed links, iya, karena mereka akan mengirimkan beberapa file ke aplikasi Discord tersebut. Attach file juga iya. Add reaction, iya. Use external emoji, iya, supaya proses pembelajaran tersebut tidak berjalan secara monoton. Use external stickers juga boleh. Mention everyone's share and all rules, boleh. Manage message, tidak. Manage threads, tidak. Read message history, iya, supaya bagi peserta didik yang terlambat untuk bergabung ke aplikasi Discord tersebut, mereka masih dapat membaca pesan yang sudah masuk terlebih dahulu. Yang selanjutnya, send TTS message, iya. Use application commands, iya. Connect, speak, video. Untuk video tergantung kebutuhan kita. Tapi untuk saya tidak saya centang. Use voice activity, iya. Priority speaker, tidak juga. Mute members hanya berlaku untuk administrator. Defend members juga. Move members juga hanya berlaku untuk administrator. Dan request to speak ini boleh diaktifkan. Dan administrator ini hanya berfungsi untuk tugas administrasi. Setelah selesai kita membuat rules-nya, kita kembali ke tampilan awal. Nah, di sini kita akan membuat kategori yang akan berisi ruang mereka untuk melakukan proses diskusi. Nah, di sini saya akan membuat kategori yang pertama, yaitu adalah kategori umum. Nah, di sini kita akan buat private kategori. Jadi, yang bergabung dalam room tersebut hanya orang-orang yang mendapatkan link undangan. Nah, di sini kita dapat melihat siapa yang dapat mengakses kategori tersebut. Nah, di sini saya akan membuat guru ekonomi dan kelas 11 IPS. Oke, selanjutnya dalam kategori ini kita akan membuat beberapa channel untuk room mereka diskusi. Yang pertama kita akan buat text channel dengan nama pengumuman. Nah, mungkin ini akan mengandung sebuah pengumuman terkait mata pelajaran bersangkutan. Kita akan buat tetap dia private channel, dan yang bisa mengakses yaitu adalah guru ekonomi dan kelas 11 IPS. Nah, selanjutnya kita akan tambah lagi satu channel di kategori umum, yaitu adalah absensi. Ini juga dibuat private channel, dan yang dapat mengakses yaitu adalah guru ekonomi dan kelas 11 IPS. Selanjutnya kita tambah kategori. Di sini kategorinya yaitu adalah kelas daring ya. Ini juga private kategori, dan yang bisa mengakses adalah guru ekonomi dan kelas 11 IPS. Selanjutnya kita akan tambah satu lagi. Kita akan buat channelnya dengan nama channel kelasnya, kelas 11 IPS. Nah, di sini kita akan buat channel type-nya itu text channel. Jadi, diskusi yang berlangsung di dalam itu yaitu adalah diskusi secara teks dan private channel. Dan yang bisa mengakses tetap guru ekonomi dan kelas 11 IPS. Nah, selanjutnya kita akan tambah satu lagi channelnya itu, yaitu adalah voice channel dengan nama kelas 11 IPS. Dan juga private channel yang bisa mengakses yaitu adalah guru ekonomi dan kelas 11 IPS.
Nah, setelah ini kita tambah lagi untuk kategorinya dengan nama homework. Di sini kita akan buat private kategori juga, dan yang bisa mengakses tetap guru ekonomi dan kelas 11 IPS. Nah, dalam homework ini kita akan buat channel yang pertama itu adalah untuk pengumpulan tugas. Dia text channel dengan private channel yang bisa mengakses yaitu adalah guru ekonomi dan kelas 11 IPS. Selanjutnya kita tambah satu lagi untuk homeworknya itu. Kita tambah satu channel yaitu adalah quiz. Dan private channel yang bisa mengakses yaitu guru ekonomi dan kelas 11 IPS. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana proses mempersiapkan pelajaran dimulai dari menginput link absensi, menginput materi pembelajaran, dan menginput tugas yang akan dikerjakan oleh peserta didik. Nah, di sini saya akan menginput materi di kategori daring channel 11 IPS dengan mengklik tanda tambah di sebelah kiri bawah dan memilih file yang akan di-input. Yang pertama yang akan di-input adalah materinya mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Selanjutnya, kita dapat memilih dokumen dari file yang tersimpan di HP kita. Setelah menginput materi yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, selanjutnya saya akan menginput tugas yang akan dikerjakan oleh peserta didik pada channel pengumpulan tugas. Kemudian, saya akan menginput link untuk absensi. Dan untuk lebih memudahkan peserta didik untuk mencari link yang disediakan, kita dapat pin untuk pesan tersebut. Yang selanjutnya, setelah selesai, saya akan mengirimkan link kepada peserta didik untuk mengundang mereka masuk ke dalam room ini. Nah, kita dapat mengklik kalimat invite members dengan share link. Salin ke papan klip. Nah, setelah link di-share ke peserta didik, nanti peserta didik akan dapat bergabung secara otomatis ke room yang telah saya sediakan.
Sekian penjelasan mengenai proses penggunaan aplikasi Discord sebagai media pembelajaran, mulai dari proses penggunaannya sampai proses menyiapkan kelas untuk pembelajaran. Demikian pemaparan saya ucapkan terima kasih.